Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang kita perdengarkan di pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Sama-sama kita membaca. Yang pertama kaum bapak, kedua ibu selang-seling, terakhir nanti kita bersama-sama. Pertama kaum bapak, yang kedua kaum ibu selang-seling, terakhir kita bersama-sama. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Kita Bapak, hiburkanlah umatku dengan firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan sujudlah kepadanya, bahwa perambahannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebagian dalam menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosa. Ada suara yang seru-seru, bersiaplah padang jalan untuk Tuhan. Teruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap kamar harus ditutup, dan setiap gunung berantakan. Tanah yang bertubi tidak akan dinyatakan, dan tanah yang bertubi tidak dinyatakan. Sama-sama kita. Maka kemudian Tuhan akan menyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang memperdengarkan firman Tuhan, karena mereka lah yang memiliki kerajaan surga. Amin. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa wahyu yang diterimanya dari Allah kepada umat Israel, wahyu ini berisi berita sukacita bagi umat Israel. Kalau kita baca tadi ayat demi ayat, kita renungkan, inilah yang terjadi pada saat itu. Umat diberitahu bahwa masa pembuangan mereka dari Babel akan berakhir. Mereka akan segera pulang ke kampung halaman mereka dari Babel, kembali ke Yerusalem. Tentu bisa kita bayangkan bagaimana kegembiraan hati mereka. Berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah berita sukacita, berita keselamatan yang mereka akan terima. Di pembuangan Babel, mereka menjadi bangsa yang terjajah. Kalau kita baca firman Tuhan, ya, bisa kita lihat bagaimana bangsa Israel di saat pembuangan. Di Yerusalem mereka menjadi bangsa yang merdeka sebenarnya. Tapi kini setelah kurang lebih 70 tahun di pembuangan Babel, mereka akan pulang ke tanah air mereka. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel di pembuangan Babel lebih kurang 70 tahun. Bisa kita lihat bahwa keyakinan umat, kepulangan mereka dari Babel ke Yerusalem, mereka akan dipimpin oleh Allah. Allah akan menuntun kepulangan umatnya seperti gembala yang menuntun kepulangan domba-dombanya. Amin Bapak Ibu. Untuk menyambut kepulangan umat yang disertai Allah inilah, ya, untuk menyambut kepulangan umat yang disertai Allah, inilah jalan harus dipersiapkan. Jalan harus dipersiapkan untuk menyambut kepulangan umat yang dipimpin Allah dari Babel kembali ke Yerusalem. Ketika jalan ini siap, Allah dan umat akan lewat, dan bahkan prosesi perjalanan ini akan menyatakan kemuliaan Allah dan bernampak bagi orang-orang melihat dan mengalaminya. Jadi ada makna yang bisa dipahami, yang bisa dilihat, bahwa kepulangan bangsa Israel dari Babel merupakan suatu pernyataan bagaimana Allah bekerja
bekerja di dalam hidup mereka. Mereka bisa mengalami bahwa kemuliaan Allah bersama dengan mereka. Kalau kita lihat pada dasarnya menyiapkan jalan bagi Tuhan berarti menyiapkan segenap keberadaan hidup kita agar kita tidak hanya menikmati anugerah yang telah kita terima darinya, tetapi juga akan menjalani hidup penuh dengan kemuliaan Allah yang berada di hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, coba kita rasakan, bayangkan bagaimana kemuliaan Allah berada di dalam hidup kita. Sering saya katakan Christ in you, Lukas 1:27. Kristus ada di dalam kamu. Kembali kepada diri kita. Bagaimana kita mengimani bahwa Kristus itu bekerja melalui hidup kita. Ini yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka pulang dari pembuangan, dari merasa yang penuh siksaan. Penyertaan Allah bersama mereka. Mereka bisa menikmati prosesi kembalinya mereka dari Babel kembali ke Yerusalem. Ada 3 hal yang penting kita pahami. Pertama, dari kepulangan mereka dari Babel ke Israel, ke Yerusalem, ada 3 hal yang penting kita pahami. Pertama, kita baca tadi di ayat 4a, setiap lembah harus ditutup. Ya, kita lihat tadi ayat 4a, setiap lembah harus ditutup. Di mana tekanan hidup yang begitu berat serta waktu yang cukup lama dalam masa pembuangan telah membuat sebagian umat Israel merasa pesimis dan kehilangan pengharapan. Ya, selama mereka di pembuangan yang penuh dengan penderitaan, katanya siksaan, membuat mereka merasa pesimis dan kehilangan pengharapan selama mereka di pembuangan. Padahal pembuangan dan penderitaan bukan dimasukkan Allah untuk menghancurkan hidup mereka, namun justru memurnikan hidup mereka. Coba kita renungkan kembali. Kesusahan kehidupan yang dialami oleh kita dalam kehidupan ini bukan untuk membuat kita menjadi penghilangan pengharapan apa yang kita harapkan di dalam hidup kita. Namun Tuhan ingin memurnikan hidup mereka. Namun Tuhan ingin memurnikan hidup kita. Nah, coba kita renungkan. Begitu indahnya apa yang diterima sebagai ciptaan Tuhan. Kita imani bahwa apapun yang berada dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi ingin memurnikan kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita mengenal bahwa siapa sebenarnya kita bersama dengan Dia. Artinya, tadi saya katakan, Kristus sudah ada di dalam hidup kita. Tidak mungkin Dia meninggalkan kita, tapi ingin menyatakan bahwa apakah engkau sudah kenal saya sebenarnya, engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Iman kita sudah menyatakan ini dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Indah sekali kalau kita mau merenungkan ini. Firman Tuhan loh mengatakan demikian. Namun situasi kehidupan mereka alami selama dalam masa pembuangan telah membuat mereka kurang sabar dan bersyukur. Karena renungkan kepada kita, apa kita sabar atau tak menunjukkan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari kita alami? Akhirnya jatuhlah mereka dalam lembah. Di dalam lembah keputusasaan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu hati yang seperti lembah inilah yang harus diratakan. Firman Tuhan dikatakan diratakan datang penyambutan Tuhan. Karena itu hati seperti lembah inilah yang harus diratakan supaya dapat melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Bisa kita lihat di Markus 1 ayat 2-3. Seperti ini juga lah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia
diberi tugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Karena situasi juga yang kurang lebih sama ketika Kristus datang ke dalam dunia ini. Mengapa Yohanes Pembaptis mendapatkan berita ini? Karena situasi yang juga kurang lebih sama ketika Kristus datang ke dalam dunia ini. Banyak orang Israel pada saat itu yang berputus asa menjalani hidup dalam himpitan penderitaan. Penjajahan Romawi, pemimpin politik yang korup, pemimpin agama yang munafik dan kompromis, sehingga membuat hati umat pada saat itu menjadi pesimis dan hilang pengharapan. Coba kita lihat bagaimana mindset orang Israel pada saat itu, yang penuh dengan siksaan suatu jajahan Romawi, penuh dengan pergolakan-pergolakan politik. Coba kita lihat keadaan negara kita saat ini, plus minus pasti ada. Kita renungkan kejadian pada saat 2000 tahun yang lalu. Kalau saya pikir iya, ternyata beribu-ribu tahun yang lalu sudah kejadian tentang pergolakan kehidupan, sehingga membuat hati umat menjadi pesimis dan hilang pengharapan. Selama hati seorang dikuasai oleh keputusasaan, nah ditekankan kembali, selama hati seseorang dikuasai oleh keputusasaan, ia tidak akan pernah menyaksikan dan menikmati kemenangan besar dan kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu? Kok sembuh banget? Amin Bapak Ibu? Iya dong. Ini berita sukacita loh. Kita diingatkan kembali. Mari kita renungkan kehidupan ini. Indah sekali. Maka saya katakan senang sekali. Senang indah sekali kita bersama dengan Dia. Firman Tuhan mengatakan demikian. 2000 tahun yang lalu telah dinyatakan ini kepada kita. Kita hidup pada saat ini. Sebab itu Yohanes menunjukkan hal ini. Tadi katakan di Markus 1, 2, 3, untuk memberikan penghiburan. Ya, Yohanes pada itu menyerukan hal ini untuk memberikan penghiburan, pengharapan, dan kepastian akan janji Allah yang telah digenapi. Mungkin banyak di antara kita yang tengah kehilangan harapan. Biarlah seruan ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Bukalah hati untuk dilawat dan dijamah oleh Allah, sehingga ada secercah harapan untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita hubungkan dengan ayat 5 tadi. Ya, Yohanes Pembaptis telah menyatakan ini. Bukalah jalan bagi Tuhan. Bukalah hati kita kepada Dia. Sehingga harapan, secercah harapan untuk menerima keselamatan dari Tuhan telah berada di hati kita. Bayangin loh, berapa ribu tahun yang lalu loh dinyatakan ini. Telah digenapi dalam kehidupan kita sekarang. Amin Bapak Ibu. Apalagi sih yang kita pikirkan? Kita hanya nikmatinlah keberadaan Dia di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita imani, bukan kekuatan kita bisa bertumbuh pada saat ini, karena kasih-Nya luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Kedua, di ayat 4b, setiap gunung dan bukit diratakan. Tadi lembah, sekarang bukit dan gunung diratakan di ayat 4b. Ternyata keadaan yang sebaliknya juga bisa terjadi. Hati bukan lagi digambarkan seperti lembah, tetapi seperti gunung dan bukit. Apa itu gunung bukit? Itulah kesombongan atau keangkuhan hidup kita pada saat itu. Saat sekarang bagaimana? Ayo,
kasih adanya keselamatan yang dari Tuhan, gunung kesombongan harus diratakan. Legalisme agamawi harus diratakan. Apa itu legalisme agamawi? Saya yang membuat ini, bisa gereja ini luar biasa. Kalau gara-gara saya ada di semua ini. Amin Bapak Ibu? Kok amin lagi? Nah, ini malah nyatakan kekuatan kita. Ini harus diratakan, kesombongan, keangkuhan di dalam satu pertemuan, apalagi rohani. Hati-hati. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sudah digenapi, jangan macam-macam. Amin Bapak Ibu. Sambil bisik-bisik dong, iya ya. Indah sekali firman Tuhan pada minggu ini. Diingatkan kita, ya, gunung, bukit diratakan. Sampai hari ini pun sebagian besar orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sebab mereka tinggal dalam kesombongan, di mana mereka memimpikan Mesias yang lahir di istana, bukan dalam kandang domba. Kita ampun bersama orang Israel pada situ sampai sekarang, bukan memimpikan Yesus itu sebagai Mesias, Raja segala raja, tapi Raja untuk kepentingan duniawi, untuk bisa melawan jajahan Romawi pada saat itu. Sehingga mereka mengharapkan Raja untuk melawan perlawanan yang dilakukan oleh Romawi. Namun yang datang adalah Raja dari segala raja. Dan sampai saat ini masih banyak mereka yang belum mengakuinya. Mereka merindukan Mesias sebagai pemimpin politik yang duduk di atas kuda perang, bukan gembala sederhana yang menunggang keledai. Sederhana sebenarnya. Mereka ingin raja untuk bukan raja untuk bagaimana mereka bisa merasakan indahnya hidup di dalam kesucian. Bagaimana Bapak, Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus? Di mana posisi kita? Kita masih dominan rohani atau rohana? Bapak Ibu, kita masih dominan rohani atau rohana? Rohana? Masa ini firman Tuhan mengatakan demikian, sederhana sebenarnya. Rohani. Ya wajar dong kita punya rohana, karena masih kita punya jiwa dan tubuh. Jiwa itu pemberian siapa? Bapak Ibu? Pikiran pemberian siapa? Perasaan pemberian siapa? Tuhan juga kan? Kita nikmatin dong pemberiannya. Tubuh itu pemberian Satan, pemberian Tuhan, kita nikmati dong. Roh, jiwa, dan tubuh kembali kepada Dia. Tapi jangan si rohana yang dominan dalam hidup kita. Jangan jiwa, perasaan, pikiran yang dominan dalam hidup kita. Tapi si rohani, roh yang harus dominan dalam hidup kita, sehingga kita diberi hikmat untuk menjalani hidup rohani. Karena rohani itu juga pemberian Tuhan. Ya kita nikmatin dong. Boleh dong berhiburan, full musik dengan lagu-lagu rohana. Siapa yang larang? Orang pemberian Tuhan kok. Tapi jangan jadi dominan rohananya daripada rohani. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena sama-sama pemberian Tuhan, tapi mari kita renungkan kembali bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kuasa dari Dia. Kerendahan hati sangatlah penting untuk menyambut Raja di atas segala raja yang akan datang kedua kalinya. Sama seperti sikap para Majus yang merendahkan dirinya. Ya, kita ingat, mempersembahkan harta yang terbaik, bahkan lutut mereka untuk
menyembah Sang Raja kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat, bayangkan orang Majus. Biarlah kerendahan hati mereka yang menjadi teladan bagi kita dalam menyongsong kedatangan yang kedua kali Raja segala raja. Orang Majus untuk menyambut kedatangan Yesus, mereka berlutut menyembah. Biarlah kita mempersiapkan jalan bagi Yesus untuk kedatangannya dua kali. Artinya, mari kita siap-siapkan segala sesuatu yang berkenan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, di ayat 4c, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ya, kalau kita lihat di ayat 4c, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Artinya tanah yang berlekuk-lekuk menjadi simbol orang yang tidak konsisten, orang yang tidak setia, orang yang gampang terombang-ambing dengan situasi, orang yang tidak tulus dalam mengikut Tuhan. Nah, inilah ngeri kali, Pak. Di mana yang sebenarnya aku ini selama ini? Firman Tuhan mengingatkan kita loh nih. Indah sekali. Contohnya yang berlekuk-lekuk hatinya, yaitu para imam yang dengan tepat dapat memberi informasi kepada Raja Herodes tentang di mana Mesias dilahirkan menurut nubuatan kita. Mereka sebenarnya mengetahui dengan persis. Demikian juga mereka tidak pernah mau menyembah kepada Yesus, karena hati mereka telah ditawan oleh roh agamawi dan roh otoriter, sehingga mereka pun tidak dapat melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saya sampaikan tadi, hati mereka penuh dengan rohana, bukan rohani, sehingga mata mereka melihat kebenaran itu, tapi hati mereka rohana. Jadi mata mereka secara rohani melihat apa yang diberitakan oleh Majus, tapi hati mereka rohana. Akhirnya mulailah kemana angin di situ condongnya. Ya enggak Bapak Ibu, ada enggak kita demikian? Di sana, walaupun kita tahu itu salah. Kenapa? Karena rohani kita ada, tapi itu heaven itu. Macam-macam, itu jabatan tinggi. Saya harus gini. Walaupun salah kita katakan benar. Inilah katakan hati yang tidak konsisten dan lekuk. Bisa kita lihat bagaimana para imam pada saat itu. Kita nggak gitu kan Bapak Ibu? Kok diam? Ada nggak kita demikian? Ada dulu, sekarang kan nggak lagi. Amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Namun bagi kita yang telah menerima pengampunan sempurna dari Tuhan, maka beritakanlah kabar baik. Nah ini dia, kita diajak lagi untuk. Namun bagi kita yang telah menerima pengampunan sempurna dari Tuhan, maka beritakanlah kabar baik, bukan kabar buruk. Yaitu berita keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Kalau kita baca di ayat 40 ayat 9, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yuda, lihat itu Allahmu. Artinya, mari kita beritakan berita sukacita yang datang darinya. Jangan lagi hati yang seperti lembah,
keputusasaan, jangan lagi hati seperti gunung, bukit kesombongan, jangan lagi hati berlekok-lekok seperti ketidakkonsistenan, tapi beritakanlah berita sukacita. Apa dikatakan Yesaya 49? Lihat Allahmu telah datang bersama dengan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita harus betul-betul menyatakan berita sukacita itu. Jangan ragu-ragu. Jangan melihat tempat dimanapun kita berada. Kita harus mau menyatakannya. Yesaya 50 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu adalah Raja. Kita bisa renungkan di Roma 10 ayat 13-15 mengatakan apa yang kita harus renungkan dalam hidup sehari dan harus kita lakukan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Firman Tuhan memang ketentuan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Kepada tetangga kita. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Amin Bapak Ibu. Apakah kita berdiam diri? Firman Tuhan mengatakan demikian. Kita dipilih, Efesus 1 ayat 4, menjadi kudus dan tidak bercacat. Tujuannya untuk apa kita dipilih? Untuk memberitakan berita sukacita darinya. 1 Petrus 4 ayat 8. Kita ada raja-raja yang imam yang rajani. Kita diberi tugas untuk memberitakan berita sukacita. Bukan sembarangan kita yang dipilih loh. Jadi yang puji Tuhan, haleluya, saya anaknya apa segala. Waduh, banyak sekali dia kalau banyak sukacita. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Hati-hati kita. Kita diberi tugas. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oh, kita loh itu Bapak Ibu. Bukan pendeta, bukan penginjil, bukan pastor, bukan yang lain. Semuanya kita sama di depan Dia. Beritakanlah berita sukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa itu berita sukacita? Menggosip? Medsos? Betul nggak? Buka diam. Kita suruh merenungkan kembali. Apakah di situ tempat kita? Sangat mendasar. Kita dipilih untuk memberitakan berita sukacita. Tuhan mengatakan demikian. Ini baru topik firman Tuhan. Kalau kita hubungkan firman yang satu dengan yang lain, ayat yang sama, intinya adalah sama. Beritakanlah berita sukacita. Kabar baik apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kembali pada diri kita dulu. Kabar berita apa yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita ingat ya, Matius 5 ayat 13-14, kamulah garam dan terang. Jangan hanya namanya ini garam dan terang. Maka dikatakan di Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Amin Bapak Ibu? Jangan hanya aman loh. Amin, lakukan. Apa itu? Kita harus bersama. Teman-teman mengatakan, orang Kristen adalah saksi Kristus. Orang Kristen adalah saksi Kristus. Bersaksi paling efektif adalah melalui keteladanan kita. keteladanan hidup kita. Amin. Coba orang tua kita mengatakan demikian. Bersaksi paling efektif adalah melalui teladan hidup kita. Tugas utama kita. Apa teladan hidup kita? Nggak usah susah-susah. Sering saya katakan, hanya 4 huruf. Dasar hidup kita adalah kasih. Gak usah banyak cerita yang lain-lain deh, mana kasih kita. Kalau sudah kasih hidup kita, udah deh, happy yang hidup ini, nggak ada lagi susahnya. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dasar kita adalah nggak ada lagi cemburu, nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi rasa Allah apa-apa lagi deh. Kalau dasarnya adalah kasih, wow. Kalau bahasa teman ini sonang somar hari beribuan. Athena. Woi, senangnya tidak ada lagi nomor-nomor sekiannya. Kenapa? Orang marah-marah sama kita. Kita tenang. Oh iya ya, mungkin dia lagi susah hatinya, ya nggak apa-apa lah. Sabar ya. Padahal kita sudah dimaki-makinya, cobalah. Ya nggak Bapak Ibu. Aduh, sakit jantung saja nggak ada lagi. Coba sakit jantung di mana-mana. Kenapa? Karena kasih sudah tipis. Ya saya kan masalah latar belakang saya medis ya. Lebih dalam saya tahu lah. Maka sering saya katakan beberapa kali dasar dari penyakit seluruh dunia 80% didasari oleh faktor apa Bapak Ibu? Ya faktor kasih. Coba ada kasihnya enggak? Pikiran kita nggak ada macam-macam lagi. Maka saya bilang, puji Tuhan, kami orang-orang terpilih, orang yang telah pilihan, dasar hidup kami adalah kasih, kami imani. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita renungkan, sederhana. Jangan hanya pergi ke rumah makan sederhana. Kata-katanya kan sederhana, iya, kan kasih. Nggak susah-susah, tapi kasih yang bagaimana? Bukan holong mengalah holong. Athena, aku mengasihi dia supaya dia mengasihi aku. Alamak. Yohanes 13:34, saling mengasihi dan kau satu sama lain, seperti saya telah mengasihimu. Ayat 35, Yohanes 13:35. Orang lain akan mengetahui bahwa kau adalah muridku apabila kau saling mengasihi. Cuman kata-kata kasih ini 4 huruf, tapi akhirnya berkokok. Ya Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan kembali. Saling mengingatkanlah engkau satu dengan lain di dalam hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Apa itu hukum Kristus? Saling mengingatkan engkau satu dengan lain di dalam hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Kasih. Alamak. Sudah kali. Sonang somar hari beribuan. Sonang senang sekali yang bertuhan Yesus ini. Indah sekali. Tak ada bandingannya. Kita imani. Kita ketemu hari ini di sini oleh karena kasihnya berada di hati kita. Bukan karena rutinitas kita. Kalau rutinitas kita pemain keyboard, drum, wow. Karena kasihnya bergelora di hati kita sehingga kita datang kemari untuk menyatakan
Sukacita. Kalau enggak, ngapain kita datang kemari? Di rumah aja. Orang dia sudah di dalam hati kita kok, ngapain kita harus datang kemari? Datang kemari bukan untuk menyembah dia, untuk menyatakan sukacita bahwa kita telah bersatu bersama-sama dengan dia. Kita bisa hai, halo, hai. Ada susah-susah, Tuhan Yesus bersama kita. Ya. Kan demikian. Kalau untuk jumlah dia, ngapain kita jauh-jauh kemari? Emangnya seperti itu? Enggak, harus menghadap ke sana, menghadap kemari. Dimanapun kita berada, dia dalam hati kita. Kita imani. Amin Bapak Ibu. Jadi datang kemari harus sukacita. Kalau datang kemari untuk menggosipi, apa yang lagi istilahnya? Ngomongin orang. Aduh. Jadi apa tugas kita orang Kristen adalah saksi Kristus, bersaksi paling efektif adalah melalui teladan hidup kita. Apa teladan hidup kita? Tadi sudah katakan, hidup yang berkhotbah. Khotbah yang hidup. Lama. Teladan hidup kita apa itu? Hidup yang berkhotbah. Dan khotbah kita harus hidup. Jangan omdo. Itu khotbah yang hidup. Khotbah yang hidup dari cara ngomong kita, ucapan kita, sehelo kita. Amin Bapak Ibu. Sederhana sebenarnya. Jadi hidup kita lah hidup yang berkhotbah. Dengan gaya hidup kita sudah berkhotbah kepada orang lain. Apa itu khotbahnya? Yohanes 14, Yohanes 13 ayat 35. Orang lain akan tahu bahwa kau adalah muridku apabila kau saling kasih. Jadi khotbahnya kasih semua itu. Jadi jangan kita banyak ngomong, kalau kasih nggak ada itu bukan khotbah yang hidup, khotbah yang mati. Pola kata dari khotbah. Udah, kan ngomong aja lo, kan kira-kira gitu. Tapi tanpa kita ngomong banyak-banyak, tapi orang tahu. Aduh, terima kasih Tuhan. Jadi kita ini adalah surat Kristus loh. Surat Kristus yang terbuka. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena melalui gaya hidup kita, karya Tuhan berkelanjutan. Apa karya Tuhan? Kita bisa lihat. Oh, pasti deh dia orang pengikut Kristus. Pasti deh dia orang Kristen. Kenapa? Dari gaya hidup kita. Jadi untuk mengenal Kristus bukan betapa banyaknya simbol-simbol di dalam hidup kita. Banyak kan stiker-stiker di mobil kan? Puji Tuhan, haleluya. Di dalam tubuh kita ada yang bersilang, ada macam-macam ya. Bukan itu menjadikan kita, tapi hidup yang berkhotbah, khotbah yang hidup. Jadi bukan masalah banyaknya stiker-stiker yang ada dalam hidup kita, tetapi bagaimana keseharian kita di dalam keluarga dan masyarakat dan di lingkungan kita berada. Wah, lebih dalam lagi deh. Sakit hati dengannya khotbah Pak Krisan pagi hari ini. Tersinggung aku. Kalau masih tersinggung, puji Tuhan. Kalau tidak mau tahu, emangnya gua pikirin. Nah, ya kan? Si Krisan bicara rohani dari depan sana, sementara yang dengarkannya rohana jangan nyambung dong. Banyak kali ngomong kamu tuh. Coba kalau rohani juga mendengarkan. Iya, puji Tuhan. Ternyata saya selama ini, puji Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 13-14. Harus rohani dengan rohani. Kalau rohani dengan rohani tak akan nyambung. Enak kali kau ngomong itu, mentang-mentang sudah ada sama kau gitu. Aku hidupku masih susah ini. Coba. Kenapa? Ya karena dia yang nerima rohana. Amin Bapak Ibu.
Saya ingatkan loh, supaya kita kembali. Puji Tuhan. Jadi, bagaimana kita sebagai orang Kristen yang mengenal Kristus, kita dapat bagaimana keseharian kita dinilai di dalam keluarga, ya, di dalam keluarga. Gak usah jauh-jauh, dalam keluarga kita aja dulu bagaimana keseharian kita, di lingkungan kita, dan di masyarakat kita di mana berada. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perintah-Mu kepada kami dalam mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa yang kami terima dari hari ke hari, waktu-waktu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami untuk menjalani keseharian kami dari waktu ke waktu. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.